Pelajaran laga AC Milan versus Empoli 1-0. AC Milan mengamankan 3 poin penting saat menjamu Empoli pada laga pekan ke-29 Serie A, Minggu 13 Maret 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel yang dimainkan di San Siro tersebut, Milan menang dengan skor tipis 1-0. Bagi Milan, hasil ini mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen dengan 63 poin. Sementara Empoli berada di posisi ke-13 dengan 32 poin. Empoli cukup aman dari ancaman degradasi, walau secara matematis masih bisa terseret ke zona merah. Lantas, pelajaran apa yang bisa dipetik dari laga AC Milan versus Empoli? Bukan performa terbaik. Harus diakui bahwa Milan tidak tampil pada performa terbaiknya. Tapi Milan tetap mampu mengamankan 3 poin yang sangat penting dalam persaingan Scudetto Serie A. Milan melepas 15 shots, tapi hanya 5 yang tepat sasaran, dan 1 menjadi gol. Milan membuang banyak peluang dari sisi penguasaan bola. Milan juga hanya unggul tipis dari Empoli. Tapi lini belakang Milan tampil cukup solid. Mereka tidak memberi banyak ruang bagi Empoli. Duet Kalulu dan Tomori tampil bagus. Maignan juga membuat 2 penyelamatan yang sangat krusial. Antara jumlah dan distribusi gol Milan. Milan hanya sekali mencetak gol pada 6 laga terakhir. Momen itu terjadi saat Milan bermain imbang 2-2 melawan Salernitana, klub yang kini berada di dasar klasemen. Milan punya masalah pelik di lini depan. Ibrahimovic jarang dalam kondisi bugar sehingga tidak bisa diandalkan. Sementara Giroud juga belum rutin mencetak gol walau tampil bagus. Mereka adalah top skor klub dengan 8 gol. Tapi Milan beruntung karena punya banyak pemain yang bisa mencetak gol. Musim ini, Milan punya 16 pencetak gol berbeda di Serie A. Termasuk Kalulu yang baru saja mencetak gol. Dari 16 pencetak gol itu tercipta 55 gol. Tanda tanya untuk Kessie. Pioli kembali memainkan Kessie sebagai pemain nomor 10. Tapi lagi-lagi, Kessie tidak berkembang dengan baik. Pemain asal Pantai Gading itu tampak kesulitan selama berada di lapangan. Kessie memang membuat 2 umpan kunci bagi Milan, tetapi dia tidak cukup agresif dan efektif. Bukan hal yang mengejutkan jika kemudian Kessie ditarik keluar dan diganti Brahim Diaz. Secara umum, performa Kessie menurun drastis pada musim 2021-22. Dia baru mencetak 5 gol dan mulai sering diganti atau menjadi pemain pengganti. Man of the match AC Milan versus Empoli. Pierre Kalulu terpilih menjadi man of the match pertandingan AC Milan versus Empoli. Sang bek berkontribusi besar atas kemenangan Rossoneri pada dini hari ini. Kalulu sangat layak terpilih sebagai man of the match ini. Sang bek sukses mencetak satu-satunya gol di laga ini, sehingga Milan bisa mengamankan 3 poin di laga ini. Gol yang ia cetak juga tergolong istimewa, karena gol ini dicetak dari luar kotak penalti. Kemenangan 1-0 di laga ini juga menunjukkan perkembangan yang bagus di lini pertahanan mereka di musim 2021-22 ini. Ini merupakan clean sheet beruntun yang dibuat Rossoneri setelah pekan lalu mereka menang 1-0 melawan Napoli. Selama tahun 2022, AC Milan baru kali ini membuat 2 clean sheet beruntun di ajang Serie A. AC Milan akan melakoni laga tandang di Giornata ke-30 Serie A pada pekan depan. Mereka akan terbang ke Sardinia untuk berhadapan dengan Cagliari. Hasrat besar Theo Hernandez perpanjang kontrak di AC Milan. Theo Hernandez punya mimpi besar ketika setuju membubuhkan tanda tangannya pada kontrak baru yang ditawarkan oleh AC Milan. Klub Liga Italia AC Milan telah meresmikan bahwa mereka telah mengikat salah satu bintangnya Theo Hernandez di San Siro hingga tahun 2026 mendatang.
Perpanjangan kontrak ini mengakhiri saga bahwa pemain berusia 24 tahun itu akan hengkang dari kota Milan, mengingat banyaknya rumor yang mengatakan bahwa dirinya menjadi incaran. Salah satu tim yang mengincar Hernandez adalah Chelsea yang tengah membutuhkan bek kiri baru seiring cedera parah yang diterima Ben Chilwell. Hanya saja, Chelsea tak melakukan pergerakan apapun hingga Theo Hernandez akhirnya membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti kesetiaannya ke AC Milan. Selain Chelsea, ternyata Theo Hernandez juga mendapatkan tawaran menggiurkan dari dua klub kaya raya Manchester City dan Paris Saint-Germain. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan jika Theo Hernandez menolak tawaran dari PSG dan Manchester City demi memperpanjang kontraknya bersama AC Milan. Setelah memperpanjang masa bakti, kini Theo Hernandez akan memberikan yang terbaik agar AC Milan bisa kembali berjaya seperti zaman dahulu. Saya menemukan klub yang tepat di waktu yang tepat. Kami memiliki masa depan yang hebat sebagai sebuah tim. Kami dapat menghidupkan kembali Milan, kata Theo Hernandez dikutip dari El Equipe. Orang-orang di sekitar juga luar biasa. Itu sebabnya saya memperpanjang kontrak saya hingga 2026. Di sini ada segalanya untuk hidup dengan baik. Sekarang kami harus memenangkan gelar. Inilah yang kami butuhkan untuk mengembalikan Milan ke tempatnya di puncak, kata mantan pemain Real Madrid tersebut. Theo Hernandez juga mengucapkan terima kasih kepada Paolo Maldini karena telah memujuknya untuk bergabung dengan AC Milan. Pasalnya, Theo Hernandez sudah hampir pasti akan bergabung dengan Bayer Leverkusen sebelum tawaran AC Milan datang. Ketika saya menandatangani kontrak dengan Milan, sebagian besar berkat Paolo Maldini. Saya hampir saja menandatangani kontrak dengan Bayer Leverkusen, tetapi dia membalikan segalanya, kata Theo. Maldini datang mengunjungi saya saat berlibur di Ibiza. Kami berbicara tentang sepak bola, saya langsung mendengar bahwa Milan adalah tempat yang tepat. Performa menawan dan jiwa besar Theo Hernandez mendapat apresiasi dari tim untuk menjadi kapten keempat AC Milan. Dengan peran baru yang ia terima kali ini, Theo Hernandez mengaku lebih percaya diri dan akan memberikan segalanya untuk Panji Merah Hitam.